والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya pada pelajaran yang ke-15 Al-Khamisa Asyara, terakhir tentang kam, ya, pembahasan tentang kam. Ada dua macam, yaitu kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Kam al-istifhamiyatu dan kam al-khabariyatu. Berikutnya, sesudah itu, pembahasan yang lain pada pelajaran ini, halaman 129, bintang atau bunga itu ya, yang tanda bintang di tengah halaman tersebut. Ada satu kalimat, satu contoh kalimat yang disebutkan dalam daras kemarin. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'zina. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'zina. Ya. Barang siapa yang datang terlambat, ya, man jaa mutaakhiran fala yadkhul, maka janganlah dia masuk hatta yasta'zina. Hatta yasta'zina. Kalau diartikan yang tepat, yang pas apa? Sampai dia meminta izin. Meminta izin. Ya. Jadi barang siapa yang datang terlambat, maka janganlah masuk sampai dia meminta izin. Jadi hatta yasta'zina. Makna hatta di sini tadi kalau dalam bahasa Indonesia, ya, sampai. Ya. Kenapa? Bagaimana mengetahuinya? Ya, dari siapul kalam, dari konteks kalimatnya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'zina. Jadi satu kalimat ini secara utuh, ya, maknanya apa, kemudian kaitannya antar kata per kata bagaimana sehingga bisa didapati makna atau pemahaman dari kalimat tersebut dengan benar. Sehingga di situ tadi hatta yasta'zina bermakna sampai dia meminta izin, meminta izin. Ini. Nah, dalam bahasa Arab ini disebutkan huna hatta bermakna ila. Di sini hatta itu bermakna ila. Jadi makna hatta dalam kalimat ini adalah ila. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tadi diartikan dengan kata sampai. Ya, semakna ya dengan ila. Ya. Kalau diterjemahkan harfiah, ila itu ke atau kepada, yang kurang tepat atau kesulitan dalam bahasa Indonesia. Hatta yasta'zina, kepada meminta izin. Ya, maksudnya tadi ila yasta'zin atau hatta di situ bermakna ila. Ya, kalau diterjemahkan yang pas dalam bahasa Indonesia dengan kata sampai.
atau hingga. Nah, itu kan kira-kira hampir semakna, ya, semakna dengan kata atau semakna dengan lafaz ila. Ya. Jadi tidak mesti diterjemahkan harfiah ila itu kepada atau ke, ya, tapi juga bisa disesuaikan konteksnya tadi. Yang penting maksudnya itu sama. Ya, jadi dalam menerjemahkan juga perhatikan, ya, tidak harus letter lock atau tidak harus harfiah. Tapi kalau sudah tersusun dalam suatu kalimat, ya kalau bisa diterjemahkan harfiah, terjemahkan harfiah. Tapi kalau atau lafziyah secara lafaz kata per kata, tapi kalau tidak bisa, ya terjemah maknawi. Artinya maknawiyah, artinya terjemah secara makna. Ini hatta yasta'dina, sampai dia meminta izin atau hingga dia meminta izin. Ini makna hatta dalam kalimat ini. Kemudian kalimat yang berikutnya, fadakhaltu hatta la ashghalaka. Ya, fadakhaltu hatta la ashghalaka. Maka aku masuk, ya, masuk kelas hatta la ashghalaka. Ya. Maksudnya apa? Makna hatta di sini, lihat konteksnya, ya, siyaqul kalam. Hatta la ashghalaka. La ashghalaka, aku tidak mengganggu Anda, tidak mengganggumu, tidak menyibukkan Anda, tidak menyibukkanmu. Ya. Jadi ashghala itu menyibukkan atau mengganggu. Ya. Jadi saya masuk, titik-titik, saya tidak mengganggu Anda. Apa kira-kira? Kalau diartikan sampai seperti tadi, saya masuk sampai saya mengganggu Anda, tidak pas, ya, tidak cocok, tidak sesuai dengan maksud dari kalimat tersebut. Apa? Ya, sesuai dengan konteksnya, mungkin bisa dilihat konteks lebih lengkap dalam daras kemarin, ya, di mana di situ siapa? Salah seorang salih, yaitu An-Nu'man, itu masuk kelas, ya, tanpa meminta izin, padahal dia datang terlambat, langsung masuk kelas tanpa minta izin. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak ingin mengganggu. Jadi kenapa dia melakukan hal itu, masuk kelas tanpa izin, dalam keadaan dia terlambat? Karena dia tidak ingin mengganggu sang guru atau sang dosen dalam mengajar. Berarti apa di situ? Dia menjelaskan alasannya. Alasan dari dia masuk kelas tanpa minta izin tadi. Alasannya apa? Supaya tidak mengganggu sang guru atau sang dosen. Nah, di sini diungkapkan dengan lafaz ini, fadakhaltu hatta la ashghalaka. Maka saya masuk supaya saya tidak mengganggu Anda. Jadi makna hatta di sini kalau dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahannya, ya, lebih cocok, lebih pas kalau dimaknai dengan kata supaya atau agar. Ya. Saya masuk agar atau saya masuk supaya saya tidak mengganggu Anda. Saya masuk, yaitu masuk kelas, supaya tidak mengganggu Anda. Ini sesuai konteksnya yang disebutkan dalam daras kemarin. Ini. Jadi makna hatta di sini tadi, ya, kalau terjemahannya supaya atau agar, apa di situ? Artinya dia menunjukkan alasan atau sebab, ya, dilakukannya perbuatan yang disebutkan sebelumnya. Ya. Nah, di sini dijelaskan huna hatta bimakna la mita'lili. Di sini dalam kalimat ini hatta itu bermakna lam ta'lil. Lam ta'lil. Jadi lam yang digunakan untuk ta'lil, untuk mengemukakan alasan atau menjelaskan sebab dari suatu perbuatan. Ya. Atau mudahnya apa? Sebagai jawaban dari pertanyaan mengapa. Itu lam ta'lil. Mengapa masuk tanpa minta izin? Ya, supaya tidak mengganggu.
Gitu ya. Itu makna dari lam ta'lil. Ya, makna dari hatta dalam kalimat ini. Ya. Huna hatta bimakna lam ta'lil. Di sini hatta bermakna lam ta'lil. Ai likai la ashghalaka. Nah, di sini diperjelas ai yakni likai la ashghalaka, supaya likai itu agar atau supaya saya tidak mengganggu Anda. Jadi paling tidak di sini disebutkan ada dua makna dari hatta. Makna yang pertama yaitu ila, dan makna yang kedua yakni lam ta'lil atau likai. Nah, untuk mengetahui makna yang dimaksud dari masing-masing tadi, tentunya apa? Lihat siyaqul kalam atau konteks kalimatnya. Dikaitkan dengan kata-kata yang sebelum dan juga sesudahnya. Ini bisa diketahui ini makna yang mana. Baik. Kemudian hukumnya secara lafaz dijelaskan di sini, wa yakunul fi'lul mudhari'u ba'daha mansuban bi an mudmaratan wujuban. Wa yakunul fi'lul mudhari'u, dan fi'il mudhari' yang berada ba'daha setelahnya, fi'il mudhari' yang terletak sesudah hatta, mansuban itu mansub. Ya, fi'il mudhari' yang terletak sesudah hatta itu mansub. Kenapa mansub? Bi an mudmaratan wujuban, dengan sebab an. Nah, jadi yang menasabkan itu sesungguhnya sejatinya adalah an. Annya mana? Mudmaratan. An yang tersirat, yang disembunyikan. Ya, mudmarah itu yang disembunyikan atau yang tersirat. Tidak tampak secara lafaz, tapi secara makna pada hakikatnya ada an di situ. Wujuban wajib. Berarti mudmarnya tadi, mudmarah atau mudmar itu wajib. Jadi an itu wajib disembunyikan atau dihilangkan lafadznya. Jadi tidak boleh ditampakkan. Justru tidak boleh ditampakkan an tersebut. Tidak boleh misalnya mengatakan hatta an yasta'dina atau hatta an la azghalaka. Tidak boleh demikian. Jadi an-nya, an di situ harus disembunyikan. Mudmaratan wujuban. Jadi mudmar tersembunyi, wa wujuban wajib. Nah, inilah yang menasabkan fi'il mudhari' setelah hatta. Bisa dilihat dari contoh tadi ya, hatta yasta'dzina. Yasta'dzina fi'il mudhari' mansub. Tanda nasabnya fathah, yasta'dzina. Ya, huruf akhirnya fathah. Nah, yang menasabkan mana? Ya, hatta, apakah hatta? Bukan. Yang menasabkan adalah an mudmarah wujuban. An yang tersembunyi wajib. Wajib tersembunyi. Jadi takdirnya hatta an yasta'dzina. An itu tidak boleh tampak, tapi ada sesungguhnya. Hatta la asghalaka. Pada kalimat yang kedua, hatta la asghalaka. La di sini la nafiyah, ya, tidak berpengaruh pada i'rab. Kemudian fi'il mudhari'nya asghala. Asghala ini fi'il mudhari' mansub, tanda nasabnya fathah. Asghala. Ya, tanda nasabnya fathah. Yang menasabkan fi'il ini apa? An mudmarah wujuban. An yang wajib tersembunyi. Jadi takdirnya, maknanya apa? Hatta an la asghalaka. Tetapi tadi an tersebut itu mudmarah wujuban, ya, harus atau wajib tersembunyi. Ini. Jadi itu yang menasabkan fi'il mudhari'. Adapun hatta sendiri, apa dia? Ya, hatta itu sesungguhnya kalau lafaz hatta sendiri itu dia, satu pendapat mengatakan dia adalah huruf jar. Ya, huruf jar. Sebagaimana yang disebutkan dalam akhir surah
surah Al-Qadr ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Nah, di situ hatta, kemudian sesudahnya ada ism matla'i. Ya, matla'i itu ism yang majrur, ya, tanda jarnya kasrah ya, matla'i. Yang mencarkan adalah hatta matla'il fajr. Ini. Di sana ada pembahasan lebih rinci tentang hal tersebut ya. Tapi untuk sementara diketahui dulu semacam itu ya. Berikutnya tamarin, latihan-latihan terkait dengan hatta yang berikutnya. Awalan yang pertama, iqra'il jumal al-atiyata ma'a dhabtil af'alil waqi'ati ba'da hatta wa ta'yini ma'na hatta. Iqra'il jumal al-atiyata, bacalah kalimat-kalimat berikut ini ma'a dhabtil af'alil waqi'ati ba'da hatta, sesuai dengan ketepatan fi'il-fi'il yang terletak sesudah hatta, wa ta'yini ma'na hatta, dan sesuai dengan menentukan makna hatta. Ya, dibaca dengan tepat sesuai i'rabnya. Kemudian makna hatta dalam kalimat tersebut makna apa? Apakah makna ila ataukah makna lam ta'liru? Contoh yang pertama, ajtahidu laila nahara, ajtahidu laila nahara hatta anjaha bitaqdiri mumtazin. Hatta anjaha bitaqdiri mumtazin. Ya. Ajtahidu laila nahara. Saya bersungguh-sungguh, saya rajin atau saya giat, saya bersungguh-sungguh. Laila nahara, malam dan siang, siang malam, bersungguh-sungguh. Ya. Hatta anjaha bitaqdiri mumtazin. Hatta, kemudian anjaha, saya berhasil dengan nilai memuaskan. Bitaqdiri mumtazin, dengan nilai memuaskan. Saya bersungguh-sungguh siang dan malam, titik-titik, saya berhasil dengan nilai yang memuaskan. Kira-kira ya, lam ta'lil ya. Jadi saya bersungguh-sungguh siang dan malam supaya saya berhasil ya dengan nilai yang memuaskan. Jadi menjelaskan sebabnya kenapa ajtahidu laila nahara, kenapa sampai bersungguh-sungguh siang dan malam. Ya, karena tadi tujuannya apa? Supaya bisa berhasil dengan nilai yang memuaskan. Ya, jadi hatta di sini dalam kalimat pertama makna lam ta'liru. Kemudian contoh yang kedua, intazir hatta atawadda'a. Intazir hatta atawadda'a, tunggulah. Ya, intazir, tunggulah. Titik-titik, atawadda'a, saya berwudu. Kira-kira ya, hatta ini makna ila. Ya, makna ila sesuai dengan konteksnya. Tunggulah sampai saya berwudu. Ya, bukan tunggulah supaya saya berwudu. Ya, kurang tepat. Ya, yang lebih tepat apa? Sampai saya berwudu. Jadi yang nomor 2 di sini hatta bermakna bimakna ila. Ya. Ini intazir, tunggulah, hatta atawadda'a, sampai saya berwudu. Ini. Yang ketiga bisa dicoba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba. Hatta yuhibba li akhihi. Ya, terus? Ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Jadi yang sesudah hatta mansub hatta yuhibba. Adapun yang setelahnya tetap sesuai keadaannya di situ marfu ya. Hatta yuhibba
li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yuhibba yang pertama mansub, yuhibbu yang kedua marfu'. Ya. Ya. Terus makna hatta di sini bermakna ila. ya, bermakna ila. Ya. Terjemahnya bagaimana coba? Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, tidak beriman salah satu di antara seorang di antara kalian sampai ya, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. iya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman salah seorang dari kalian. Ya. Dalam beberapa penjelasan yang dimaksud apa? Tidak sempurna imannya. Jadi bukan berarti hilang imannya, tetapi tidak sempurna imannya. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini. Jadi yuhibba yang terletak sesudah hatta itu mansub. Ya, hatta yuhibba. Makna hatta dalam kalimat ini adalah makna ila. Yang keempat, wa qala alaihi salatu wassalamu, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu, ya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum hatta akuna, ya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Ya, tidak beriman salah seorang dari kalian, tidak sempurna imannya, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai, ya, hatta di sini sampai, akuna, aku, ini tadi yang berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sampai ar-Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya, lebih dia cintai, min walidihi, dari ayahnya, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Ini hatta dalam kalimat ini bermakna ila. Kemudian fi'il mudhari'nya akuna, ini mansub, ya. Tadi. Berikutnya nanti Kharajtu minal baiti mubakkiran hatta la ata'akhkhara anil mawa'idi. ya, anil mau'idi. Hatta di sini bermakna lamul ta'lil. lam, ya, lamut ta'lili, lamut ta'lili, lam ta'lil, ya. Kharajtu minal baiti mubakkiran hatta la ata'akhkhara anil mau'idi. Ya, kharajtu minal baiti, apa artinya? Saya keluar dari rumahku, saya keluar lebih awal dari rumah, Ya, supaya ya, agar supaya tidak terlambat. tidak terlambat dari janji. Ya, dari janji, ya. Kharajtu minal baiti mubakkiran, saya keluar dari rumah, ya, mubakkiran, apa? Lebih awal.
Kalau orang Jawa bilang meruput, ya, lebih awal, lebih dahulu, bersegera, ya. Hatta la ata'akhkhara 'anil mau'idi, supaya saya tidak terlambat dari waktu perjanjian, dari janjian atau ya dari waktu perjanjian. Ya. Ini waktunya ya, al-mau'idi, waktu perjanjian, waktu berjanji untuk bertemu. Ya. Jadi hatta dalam kalimat ini bermakna lam ta'lil, ya, karena dia menjelaskan alasan dari perbuatan tadi. Kenapa kharajtu minal baiti mubakkiran, kenapa bersegera lebih awal keluarnya, hatta la ata'akhkhara, supaya tidak terlambat, ya. Berikutnya qala al-mudiru liqalibi, berkata mudir pada talib, lan asmaha laka bil huduri hatta ta'tazira ilal mudarrisi. Ya, lan asmaha laka bil huduri, saya tidak akan mengizinkan untukmu, ya, bil huduri, untuk datang, hatta ta'tazira ilal mudarrisi, sampai kamu minta uzur pada mudarris. Ya, di sini hatta ta'tazira, hatta bermakna ila, ya, sampai, ya, ta'tazira, kamu minta uzur, ya, kamu mohon uzur, ya, ilal mudarrisi, pada mudarris. Ini. Kemudian tambahan yang berikutnya, yang kedua, ta'ammalil misalah, perhatikan contoh ini, summa kawin jumalan ala ghirarihi, kemudian ubahlah kalimat-kalimat yang sesuai dengannya, musta'inan bil ibaratil atiyati, alafu minkum, musta'inan bil ibaratil atiyati, ya, dengan bantuan, musta'inan dengan meminta pertolongan atau dengan meminta bantuan, bil ibaratil atiyati, dengan ibarah-ibarah, dengan ungkapan-ungkapan berikut ini. Ya, ubahlah kalimat sesuai dengan contoh, dengan bantuan ungkapan yang disebutkan sesudahnya, ya, setelahnya. Al-misalu, contoh, intadir hatta atawadda'a, intadir hatta atawadda'a, ya, tunggulah sampai saya berwudu. Ya, hatta di sini bermakna ila. Kemudian buat contoh dengan ungkapan yang disebutkan setelahnya, ya, di bawahnya. Di situ ada kalimat-kalimat al-batu, saya memakai pakaian. Kemudian asyrabul qahwata, saya minum kopi. Kemudian nasma'ul akhbara, kita dengarkan berita-beritanya. Kemudian aktubur risalata, saya menulis surat. Kemudian ya'uduna, mereka kembali. Ini beberapa kalimat yang kemudian nanti diletakkan sesuai dengan contoh, yakni sesudah hatta. Contoh, intadir hatta albasa. Ingat, fi'il mudhari yang terletak sesudah hatta itu mansub, dan juga ingat yang menasabkan adalah an mutmar, an mutmarah wujuban, an yang wajib tersembunyi. Jadi bukan hatta yang menasabkan, tetapi an yang tersembunyi, an mutmarah. Ini tadi contohnya, intadir hatta albasa, tunggulah sampai saya memakai pakaian. Satu contoh lagi, intadir hatta asyrabal qahwata, hatta asyrabba, ya, fi'il mansub, fi'il mudhari mansub asyrabba, hatta asyrabal qahwata, tunggu sampai saya minum kopi. Berikutnya bisa dicoba. Intadir hatta nasmahal ahbaro, tunggulah sampai kita mendengar kabar. Ya, berikutnya lagi. Intadir hatta aktubar risalata, tunggulah sampai saya menulis surat. Ya, satu lagi. Intadir hatta ya'uduna,
Mansubnya dengan apa? Ya'uduna itu marfu', mansubnya dengan hatta ya'udu. ya dengan Hatfunun. hatfun nun, ya dengan menghilangkan huruf nun, ya. Hatta ya'udu sampai apa? Sampai Mereka kembali. mereka kembali. Ya. Ini ya. Intadir hatta nasma'al akhbara. Hatta nasma'a al-akhbara. Tunggulah sampai kita dengarkan berita-berita itu. Berikutnya intadir hatta aktabar risalata. Tunggulah sampai aku menulis surat. Berikutnya intadir hatta ya'udu. Ya. Tunggulah sampai mereka kembali. Hatta ya'udu. Jadi ya'udu ini mansub, tanda nasabnya hatfun nun, menghilangkan huruf nun. Ya, ini pembahasan tentang hatta. Ya, jadi hatta, ya ini huruf jar. Kemudian sesudahnya ada fi'il mudhari' yang mansub, yang dinasabkan oleh an mudmarah wujuban, an yang wajib tersembunyi. Ya, jadi itulah yang menasabkan fi'il mudhari' setelah hatta ini. Ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada berikutnya. Bintang yang berikutnya. Ha'um i'lanan. Ya, ha'um i'lanan. Kalau terjemahan bebasnya, terjemahan secara makna ya, dengarkan pengumuman. Dengarkan atau perhatikan pengumuman. Ya, tapi kalau terjemah secara lafaz atau secara harfiah, ha'um yang di sini disebutkan ya, ha ismu fi'lin bimakna khudh. Jadi ha ini adalah ism fi'il dengan makna khudh. Khudh apa? Ambillah. Ya, ambillah. Atau maksudnya ya perhatikanlah. Jadi ha'um i'lanan, perhatikan. Iklan atau pengumuman. Ya, perhatikan ada pengumuman. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang mudah seperti itu ya. Perhatikan ada pengumuman. Itu makna dari kalimat ini. Ha'um i'lanan. Nah, tadi disebutkan ha, itu lafaznya ha'um ya. Nanti akan dijelaskan sesudahnya. Adapun ha itu sendiri dari ha'um, hanya ha itu ismu fi'lin adalah ism fi'al. Apa yang dimaksud dengan ism fi'al? Ya, dia lafadznya ism tetapi maknanya adalah fi'al. Jadi secara lafadz dihukumi sebagai ism. Karena apa? Karena lafadz itu ya tidak memiliki ciri-ciri fi'al atau tidak bisa menerima tanda-tanda fi'al. Lafadz itu lafadz ism. Ya, seperti ism. Hanya saja secara makna lafadz itu bermakna fi'al. Ya, sehingga dia dinamakan dengan ism fi'al. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang seperti ini. Jadi secara lafadz dia itu ism, adapun secara makna dia itu fi'al. Sehingga disebut dengan ism fi'al. Nah, untuk ha ini tadi dimakna khudh dengan makna khudh. Khudh ini apa? Fi'il amr. Khudh. Ya, ini fi'il amr. Ambillah atau perhatikanlah. Ya, fi'il amr. Dari kalau maudinya apa? Akhadha, ya, akhadha, mudhari'nya ya'khudhu. Kemudian amrnya khudh. Ya, ini. Jadi ini makna dari ha. Ya, bisa dilihat secara makna khudh, makna dari fi'il amr. Tetapi lafaznya ha ini maksudnya ism. Ya, artinya bukan fi'al. Kalau fi'al tadi seperti khudh atau mungkin kul atau yang semisalnya. Ya, ini ya. Nah, kemudian tadi ha ada tidak hanya ha saja tapi ada Bagaimana? Taqul, engkau katakan
Ini lebih diperjelas. Ha al-kitaba ya aliyu. Perhatikan munada dari kalimat-kalimat ini ya. Keadaan munada. Ya aliyu, wahai Ali. Wahai Ali. Artinya apa? Ini mewakili untuk mufrad mudzakkar. Ya, Ali di sini sebagai contoh, dia mewakili dari apa? Keadaan munada yang mufrad mudzakkar, satu orang laki-laki. Nah, ketika digunakan untuk mufrad mudzakkar, maka lafaz ha tadi menjadi ha-a. Jadi ha ditambahkan hamzah yang fathah. Ha-a. Ya, untuk mufrad mudzakkar. Ha al-kitaba. Al-kitaba sebagai maf'ul bih dari ha-a. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan makna dari ha adalah khul. Maknanya adalah khul. Sehingga al-kitaba dia menjadi maf'ul bih dari khul tersebut. Maka al-kitaba mansub. Al-kitaba mansub sebagai maf'ul bih dari isim fi'il ha-a tersebut. Karena ha-a tadi dia bermakna khul. Ini. Ya, jadi tentang al-kitaba sudah dijelaskan kenapa dia mansub, karena dia sebagai maf'ul bih. Kemudian kembali ke lafaz ha-nya tadi ya. Ketika digunakan untuk mufrad mudzakkar, maka dia ditambahkan dengan hamzah yang di fathah tadi. Ha-a. Ya, lalu untuk jamaknya bagaimana? Di sampingnya, sebelah kirinya atau kelanjutannya, ha-um. Ya, ha-um. Al-kitaba ya ikhwatu. Di sini munadanya yang dipanggil siapa? Ya ikhwatu, wahai saudara-saudara. Artinya apa? Dia jamak mudzakkar. Ya ikhwatu, jamak mudzakkar. Ya, ketika digunakan untuk jamak mudzakkar, maka ha tadi menjadi ha-um. Ya, mim itu asalnya sukun ya. Jadi ditambahkan hamzah yang di dhammah. Kemudian mim yang sukun, ha-um. Nah, karena ini digunakan untuk jamak mudzakkar. Ya. Sebagaimana pada dhamir, ya, pada dhamir. Misalkan antum atau dhamir kum, ya. Itu ada penambahan mim yang sukun. Kum, assalamu alaikum, alaikum. Dhamirnya kaf. Kemudian ada tambahan mim sukun. Nah, mim sukun itu sebagai apa? Alamatul jam'i lidzukur. Jadi tanda jamak untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Nah, di sini demikian pula pada isim fi'il. Ya. Ya, karena dia seperti dhamir tadi. Dhamir kan termasuk isim. Nah, di sini ha juga demikian. Perubahan yang terjadi terkait dengan munada tadi, dia seperti dhamir. Kalau untuk yang mufrad mudzakkar tadi hamzahnya di fathah. Seperti pada dhamir anta atau ka, alaika, kitabu, ka, ya kafnya fathah ya untuk mufrad mudzakkar. Untuk jamak tadi ada penambahan mim yang sukun. Kitabukum atau alaikum. Ya, sehingga di sini isim fi'ilnya menjadi ha-um. Ya, seperti pada dhamir. Nah, kemudian karena bersambung dengan al-kitab, lamnya sukun ya, dibaca ha-umul kitaba. Tetapi aslinya mim itu sukun ya, ha-um. Berikutnya untuk muannas. Di bawahnya ha-il kitaba ya aminatu. Wahai Aminah, ambil kitab itu, ambil buku itu. Untuk Aminah, artinya untuk mufrad muannas, perempuan. Nah, di sini ha-i ya dengan hamzah yang dikasrah. Ya, seperti pada dhamir anti atau alaiki, kitabuki, dhamir kaf untuk muannas mufrad itu kafnya dikasrah. Ya. Di sini ha-i juga demikian untuk muannas mufrad ya, hamzahnya dikasrah. Ini ha-i al-kitaba, ha'il kitaba ya aminatu. Kemudian untuk mu'annas yang jamak, ha'unna kitaba ya akhawatu.
ya, menjadi haunna. Ya, untuk jamak muannats, ya akhawatu, wahai saudari-saudari, ya, jamak muannats, maka tadi ha ditambahkan hamzah, kemudian nun yang tasydid, nun tasydid, haunna. Ya, seperti pada dhamir antunna atau kunna, ya, ada penambahan nun yang tasydid. Ini. Jadi ini kemiripan atau kesamaan ha itu dengan ism, yakni terkhusus pada dhamir. Ya, sama dengan keadaan pada dhamir. Sehingga dia tadi secara lafaz dihukumi sebagai ism. Karena punya kesamaan dengan dhamir tadi. Untuk mufrad mudzakkar dengan fathah, untuk jamak mudzakkar dengan penambahan mim yang sukun, kemudian untuk mufrad muannats dengan kasrah, untuk jamak muannats dengan nun yang tasydid, ya, seperti pada dhamir, ya, anta, antum, anti, antunna, atau alaika, alaikum, alaiki, alaikunna, misalnya, gitu. Sehingga dia tadi lafaz ini dihukumi sebagai ism. Tetapi secara makna dia bermakna fi'al. Maknanya adalah khudh. Inilah ism fi'al ini. Wa fit tanzili, dan di dalam Al-Qur'an disebutkan contoh penggunaan ini di surah Al-Haqqah ayat yang ke-19. Ha'umuqra'u kitabiyah. Ha'umuqra'u kitabiyah. Ini ambillah, ya, bacalah kitabiyah, kitabku, bukuku, buku catatanku. Ini ha'um. Ya, jadi asalnya mim itu sukun, ya. Karena setelahnya hurufnya sukun, maka mimnya dibaca dhammah untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Tetapi secara asal mim itu sukun pada ha'um. Seperti pada antum atau kum, ya, mimnya sukun. Ha'um, ya, ambillah oleh kalian, ya. Kemudian iqra'u, bacalah oleh kalian, kitabiyah, kitabku, bukuku, buku catatan amalku, ya, kitab. Kemudian kitabi, kemudian ya-nya itu ya mutakallim, ya, kitabiyah. Kitabi itu kitab, kitabun, ya, kemudian diidhofahkan kepada ya mutakallim yang di fathah dalam ayat ini, ya mutakallim fathah. Sesudah ta itu, ya, kitabiyah, ya yang fathah itu adalah dhamir ya untuk mutakallim. Ya. Di sini di fathah. Ya. Kemudian setelahnya ada tambahan hak sakat. Hak sakti. Hak untuk diam. Huruf hak yang ditambahkan di akhir kalimat untuk diamnya atau untuk mendiamkan. Artinya tidak menyambung dengan kalimat setelahnya. Jadi kalau sudah ditambahkan hak ini, ya sudah berhenti. Untuk diam, untuk berhenti. Ya, tidak melanjutkan atau tidak menyambung dengan kalimat atau kata setelahnya. Jadi kitabiyah. Seperti ini. Ini, ya. Ini contoh penggunaan ha dalam Al-Quran. Sampai ini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada untuk malam ini, sampai ini dulu. Masih ada sedikit beberapa hal yang ada di pelajaran ini, yang ke-15. Mungkin insya Allah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.